pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, salam pro prestasi dan salam Center of Excellence. Perkenalkan, saya Dermawati Sihombing SEMN. Saya merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang selanjutnya akan saya singkat menjadi STIP Jakarta yang berlokasi di Jalan Marunda Makmur, Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta sendiri merupakan sekolah vokasi dengan pendidikan yang mengacu pada bidang pelayaran serta kemaritiman. Untuk program Diploma 4 di STIP Jakarta memiliki 3 prodi, yaitu yang pertama adalah Prodi Nautika, lalu yang kedua Prodi Teknika, dan yang ketiga adalah Prodi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan yang selanjutnya akan saya singkat menjadi Prodi KALK. Perkenankanlah saya untuk menjelaskan mata kuliah ekonomi pelayaran pada program studi KALK yang diperuntukkan bagi kadet atau mahasiswa kami yang berada pada semester 8. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Sebagai permulaan, izinkan saya menjelaskan deskripsi umum perihal dari mata kuliah ekonomi pelayaran, di mana mata kuliah ekonomi pelayaran adalah mata kuliah wajib bagi para kadet ataupun mahasiswa semester 8 pada Prodi KALK. Dan untuk mata kuliah pelayaran, kami memiliki bobot 2 SKS teori, di mana mata kuliah ekonomi pelayaran diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para kadet dan mahasiswa kami terkait ekonomi pelayaran, industri jasa angkutan laut, dan mekanisme perputaran ekonomi di perusahaan pelayaran. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran pada mata kuliah ekonomi pelayaran ini adalah agar mahasiswa atau kadet mampu dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif dalam melakukan pekerjaan di bidang ekonomi umum maupun ekonomi pelayaran, serta mampu merencanakan biaya perusahaan pelayaran. Selain itu juga agar mereka menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu serta terukur dalam merencanakan aset, pengendalian data, manajemen keuangan, dan membuat laporan keuangan serta menganalisa laporan keuangan perusahaan pelayaran. Selain itu, mereka juga taat hukum serta disiplin dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan pelayaran dan industri jasa angkutan laut. Mereka juga mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil laporan keuangan perusahaan pelayaran. Dan yang terakhir adalah bagaimana mereka mampu dalam memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama dalam prospek angkutan laut, perencanaan dan pengendalian data perusahaan pelayaran, serta sistem informasi manajemen. Pada mata kuliah ekonomi pelayaran, terdapat 16 kali pertemuan. Adapun yang menjadi materi pertemuan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 adalah mengenai tinjauan umum industri angkutan laut, menyusun perencanaan struktur biaya perusahaan pelayaran, biaya operasional kapal, lalu aset perusahaan pelayaran, surat berharga dan suku cadang, rencana manajemen keuangan, pengolahan data, serta kontrak sewa. Dan pada pertemuan ke-8, para mahasiswa atau kadet kami melaksanakan ujian tengah semester. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 terkait materi-materi umum yang menyangkut pengelolaan data, sistem informasi manajemen, perhitungan voyage account, perencanaan dan pengendalian data, sistem akuntansi, laporan keuangan, serta analisa laporan keuangan. Dan selanjutnya pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-16, mereka, para kadet dan mahasiswa, melaksanakan ujian akhir semester. Metode pendekatan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran adalah metode Delivery Interaction Assessment atau biasa disingkat DIA. Adapun di sini adalah bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada para kadet atau mahasiswa sehingga mahasiswa saya mampu dalam memahami materi yang saya telah sampaikan. Dalam menyampaikan materi, saya juga menggunakan buku referensi utama yaitu modul bahan ajar ekonomi pelayaran, di mana buku ini merupakan hasil kolaborasi antara kami tim pengajar pada mata kuliah ekonomi pelayaran. Selain menggunakan modul bahan ajar ekonomi pelayaran ini, saya juga membuat paparan pada setiap sesi perkuliahan sesuai dengan sub CPMK per setiap pertemuannya. Lalu untuk metode pendekatan I atau interaction di sini adalah merupakan kegiatan komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa di dalam kelas dalam pembahasan mata kuliah, di mana sistem pembelajaran student center learning
atau SCL adalah merupakan partisipasi aktif daripada mahasiswa berupa pemberian pertanyaan-pertanyaan pada para mahasiswa atau kadet di dalam kelas untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat paham atas materi yang telah saya sampaikan. Lalu untuk pendekatan assessment atau A, di sini saya memberi penilaian kepada para mahasiswa yang saya lakukan secara objektif sesuai dengan RPS yang telah saya jelaskan terlebih dahulu kepada para kadet serta mahasiswa di awal pertemuan pembelajaran. Adapun sistem penilaian tadi sudah saya infokan kepada para kadet atau mahasiswa di dalam kelas pada saat pembelajaran pertemuan atau sesi pertama, sehingga untuk sesi-sesi berikutnya mereka sudah paham bagaimana cara mereka untuk bersikap dan memenuhi kewajiban mereka selama proses pembelajaran berlangsung mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16 atau ujian akhir semester. Untuk sistem pembelajarannya sendiri, saya melakukannya dengan tatap muka langsung di dalam kelas, di mana kegiatan pembelajaran atau metode pembelajaran saya lakukan berdasarkan dengan sistem ceramah, penugasan atau take home, simulasi grup, dan juga tanya jawab atau diskusi, serta melakukan latihan-latihan soal terkait dengan materi-materi yang menyangkut pada setiap pertemuannya. Dan untuk media pembelajaran sendiri, saya memakai WhatsApp Group, di mana WhatsApp Group di sini saya gunakan untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan para kadet dan mahasiswa selama saya tidak melakukan tatap muka langsung di dalam kelas. Selain WhatsApp Group, saya juga menggunakan LMS atau Learning Management System, yaitu di sini yang saya gunakan adalah aplikasi Edlink yang terintegrasi dengan si Akad Cloud yang berfungsi untuk memberikan materi, pemberian tugas, serta presensi kehadiran mahasiswa dan juga pengumpulan tugas bagi para mahasiswa. Adapun yang menjadi penilaian saya adalah dengan metode yaitu pemberian tes tertulis, tanya jawab, presentasi, juga tugas-tugas secara mandiri yang saya berikan kepada para kadet serta mahasiswa. Demikianlah pemaparan teknik metode pendekatan DIA dalam mata kuliah ekonomi pelayaran. Berikut ini akan saya tampilkan contoh berupa screenshot aplikasi nyata DIA dalam proses pengajaran mata kuliah ekonomi pelayaran pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Berikut ini akan saya tampilkan contoh dari penggunaan aplikasi si Akad Cloud yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Di monitor ditayangkan bahwa terlihat di sini ada kode mata kuliah dengan mata kuliah ekonomi pelayaran dengan prodi pengampu, yaitu prodi Diploma 4 Ketatalaksanaan Angkutan Laut serta Kepelabuhanan dengan pengajar saya sendiri Dirmawati Sihombing STMM. Selanjutnya yaitu terlihat di sini ada mengenai peserta kelas, kontrak kuliah, jadwal perkuliahan, presensi, jadwal ujian, nilai perkuliahan, rekap kuesioner, lalu RPS, dan tugas kuliah yang nantinya akan diberikan. Di sini juga kita dapat melihat ada rencana dan realisasi materi daripada setiap pertemuan yang nantinya akan diselenggarakan di dalam kelas. Lalu terlihat untuk waktu di sini yaitu Kamis 21 Maret 2024 dari pukul 7.30 sampai pukul 9:10. Lalu juga terlihat bahwa peserta yang hadir adalah sebesar 25 taruna atau kadet dari total mahasiswa sebesar 26 orang di dalam kelas. Lalu slide berikutnya kita bisa lihat di sini ada presensi mahasiswa atau kadet, ya kan, mulai dari nomor urut absensi 1 sampai seterusnya. Di sini dapat kita memberikan keterangan jika para mahasiswa hadir, tinggal kita checklist, yaitu ada pilihan hadir, jika alfa ada pilihan alfa, jika izin atau sakit tinggal kita pilih berdasarkan item-item yang ada di dalam si Akad Cloud. Aplikasi si Akad Cloud ini juga berintegrasi dengan aplikasi Edlink, yaitu di mana pada aplikasi Edlink kami juga dapat memberikan materi atau tugas ataupun kuis serta tes atau ujian di dalam aplikasi Edlink ini sendiri. Di sini kita terlihat ya, ada item mengenai tugas, ujian CBT, kuis, berkas, pengajar, serta peserta, dan juga ada materi apa kira-kira yang akan kita bahas pada setiap pertemuannya.
Demikianlah gambaran singkat penggunaan LMS yang digunakan pada perkuliahan mata kuliah Ekonomi Pelayaran pada Prodi KALK Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Selanjutnya, berikut ini akan saya tayangkan video pembelajaran di dalam kelas semester 8 Prodi KALK pada pertemuan ke-15 dengan topik analisis laporan keuangan, di mana dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami jenis-jenis laporan keuangan serta menganalisa rasio-rasio laporan keuangan. Dan salam Center of Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai mata kuliah ekonomi pelayaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar mata kuliah yang kalian dapatkan hari ini bisa berguna bagi kalian di masa depan. Sebelumnya kita menundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini karena semuanya sehat-sehat hari ini ya Kak. Sehat. Ya, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Itu artinya pertemuan terakhir karena minggu depan adik-adik akan menempuh ujian akhir semester di pertemuan ke-15. Nah, saya tanya dulu nih, karena minggu lalu kita ada bahas juga sekilas mengenai laporan keuangan. Selain itu juga kan di sini sebagian besar adik-adik dari jurusan IPS ya. Iya. Masih ingat apa itu pengertian laporan keuangan dari pembahasan minggu lalu? Apa SMU kalian kan rata-rata di jurusan IPS? Ada yang masih ingat nih? Oh iya, oke. Kamu apa itu laporan keuangan? Dokumen yang menyajikan informasi keuangan pada suatu perusahaan dalam periode tertentu. Ada lagi di sini yang masih ingat? Siap. Wah, sebangku ya, apa? Siap. Laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan seperti berapa uang yang masuk, keluar, dan tersisa. Keuangan berisi tentang data keuangan baik yang masuk ataupun yang keluar ya, ataupun yang tersisa ya. Oke, kita lihat sama-sama ya adik-adik. Baik, di sini kita lihat laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun ya. Oke, di mana tujuannya adalah mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan dan sebagai laporan kepada pihak eksternal perusahaan. Sampai di sini adik-adik mengerti? Ya. Kita lihat lagi. Di dalam private sector ada beberapa jenis laporan keuangan, yaitu ada neraca, lalu laporan dari laporan kas, laporan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu di dalam public sector ada namanya private sector ditambah dengan laporan realisasi anggaran. Oke? Untuk jenis laporan keuangan yang pertama di sini ada neraca. Ya, neraca adalah sebuah bagian dari laporan keuangan ya yang berisi mengenai posisi aset atau harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu apa? Baik itu utang, modal pemegang saham pada periode waktu tertentu. Makanya di sini adik-adik pasti pernah ingat bahwa ada namanya persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan utang ditambah modal. Diingat terus ya, persamaan akuntansi yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah. Oke. Lalu di layar juga terlihat sekarang bentuk neraca dalam bentuk yang lainnya ya, lebih komplit di sini ya, benar kan? Lebih banyak ya item-itemnya. Di sini terlihat bahwa aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap ya, serta ada aktiva lainnya. Ketika seluruh aktiva kita jumlahkan ya, ada ditemukan atau dijumlahkan menjadi sebesar nilainya 20.000 ya. Lalu pada kolom utang lancar ditambah utang jangka panjang, ditotalkan semua total hutang ya, ditambah dengan ekuitas, total masukannya sebesar 20.000 juga. Di sini balance atau enggak? Oke.
Sekarang kita lihat, kita lanjutkan lagi. Secara umum kaidah kredit dan debit ya tadi ya, bahwa akun aktiva mengalami kenaikan ada di sisi debit, sedangkan bila aktiva mengalami penurunan ada di kredit. Nah, untuk akun kewajiban juga seperti itu, ketika mengalami penurunan ada di debit, ketika mengalami kenaikan ada di kredit. Untuk akun ekuitas pemilik juga seperti itu. Ketika mengalami penurunan ada di sisi debit. Ketika mengalami kenaikan ada di sisi debit. Pinter-pinter ya kelas ini ya. Oke, jadi kita lihat ya, dia saya contohkan ya. Untuk transaksi pertama ya, ada penambahan apa di sana? Aset ya, berupa kas sebesar 50 juta ya kan? Betul nggak? Sebesar 50 juta ya. Nah, itu berarti penambahan aset atau aktiva, dan juga penambahan apa di situ, rumah ya? Kas dan rumah ya. Sebesar 200 ya kan? Oke, sedangkan pada sisi kredit di sana ada penambahan modal, artinya karena dengan bertambahnya kas dan rumah artinya penambahan juga sebesar modal bagi perusahaan, yaitu sebesar 50 ditambah 200 jadi 250. Sampai di sini balance ya? Oke, sekarang kita lihat soal selanjutnya. Joni membeli peralatan secara kredit seharga 300 juta ya. 30. Oh ya, Pak. Ada yang bisa membuat jurnalnya? Ayo. Oh ya, silakan deh, silakan. Jurnalnya seperti apa? Ada penambahan peralatan dan penambahan hutang sebesar 30 juta. Adik-adik kalau ada yang masih belum mengerti bilang ya. Oke, terima kasih ya, Dek. Transaksi PT Joni menerima order senilai 20 juta dibayar seminggu setelah pekerjaan selesai. Kita lihat di sini. Ya kan? Berarti ada piutang bertambah sebesar 20 juta dan modal bertambah sebesar 20 juta. Karena diterima tasnya itu baru setelah seminggu kemudian. Ya kan? Ada yang bisa membuat jurnal umumnya? Oke, silakan. Oke, pada layar terlihat balance sheet atau neraca ya, di mana total aktiva sama dengan total pasiva. Jadi balance di sini ada deh. Nah, sekarang kita menghitung current ratio ya, di mana current ratio adalah jumlah aktiva lancar dibagi dengan jumlah hutang lancar dikali 100%. Ada yang bisa maju? Ya. Oke, maju deh. Silakan dihitung berapa jumlah current ratio pada neraca yang tampak di layar. Aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Oke, kita lanjutkan ya sambil menunggu temannya menjawab. Lalu untuk B ya, ada pertanyaan dari saya. Untuk mencari cash ratio adalah cash dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Berarti kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Siapa yang bisa hitung berdasarkan neraca yang tampak di layar? Oke, silakan deh, maju deh. Kas dibagi hutang lancar ya. Selanjutnya ada quick ratio, di mana quick ratio merupakan aktiva lancar dikurangi peralatan dibagi hutang lancar dikali 100%. Ayo, ada yang mau maju berdasarkan neraca yang tampak di sini? Oh ya, silakan deh.
atau bingung atau bagaimana nih? Kita lihat, ya kan, bisa nggak temennya nih, bener atau enggak? Kita lihat sama-sama. Nah, itu current ratio udah ada. Aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Coba dilihat. Aktiva lancar sebesar 168.500 dibagi utang lancar sebesar 50.000 dikali 100%. Berarti benar ya temennya ya? Oke, adik-adik, berdasarkan jawaban teman kamu udah benar ya? Berarti ya? Oke, kita lanjut. Nah, berikut ini adalah menghitung ratio leverage, di mana total debt to equity ratio adalah total hutang dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Nanti adik-adik bisa lihat dari neraca tadi ya, yang disusun sama temennya nih, cara membuatnya seperti apa ya? Tinggal disesuaikan aja, sesuai dengan rumus, melihat dari neraca jumlahnya. Sampai di sini paham? Total debt sendiri itu total capital asset sama dengan total hutang dibagi aktiva dikali 100%. Dan untuk menghitung long term debt to equity ratio adalah hutang jangka panjang dibagi modal sendiri dikali 100%. Dan untuk menghitung time interest on ratio adalah EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang dikali dengan 100%. Nah, ini adalah cara menghitung rasio aktivitas. Ada total asset turnover. Caranya adalah penjualan neto dibagi total aktiva dikali dengan berapa kali, ya kan? Nah, ditemukanlah seperti itu. Jumlahnya 248.900 dibagi 580.500 kali sebesar 0,43 kali. Dan ada inventory turnover yaitu HPP dibagi inventory rata-rata lalu di berapa kalinya. Lalu receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang dikali dengan berapa kali. Lalu working capital turnover sama dengan penjualan neto dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar dikali dengan berapa kalinya. Lalu di sini cara menghitung rasio profitabilitas, yaitu di mana gross profit margin sama dengan penjualan neto dikurangi HPP dibagi penjualan neto dikali 100%. Dan operating profit margin atau operating income ratio, yaitu biaya operasi dibagi penjualan neto dikali 100%. Dan ada cara menghitung net profit margin, yaitu keuntungan neto sesudah pajak dibagi penjualan neto dikali 100%. Lalu ada cara menghitung ROI atau return on investment, yaitu keuntungan neto sesudah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Dan ada cara mencari ROE atau return on equity, yaitu keuntungan neto sesudah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. Dan poin terakhir adalah seperti biasa adik-adik, setiap kali pembelajaran saya tutup dengan sebuah pertanyaan atau tugas-tugas yang harus kalian jawab. Jadi tugas-tugas ini tolong dikerjakan ya. Kalian tulis tangan, lalu kalian upload ke dalam Adlink kalian masing-masing. Paling lambat adalah hari ini pukul 23:59. Jadi masih ada nih waktu lebih ya kan? Dikerjakan ya. Ngerti? Apa masih ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Gak ngerti ya, cukup ya. Oke, kalau begitu, karena pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik untuk kerjasamanya hari ini. Aplaus bagi kalian semua. Mengakhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera, salam progresasi dan salam center of Demikianlah PDD UKT PT saya. Terima kasih. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua.